Selamat pagi, siang, sore, dan malam di Stefani. Kami dari kelompok 4, kelas 4 PHP2B yang terdiri dari saya, Angela Felicia, Beverly, Florence, Gaby, dan Yakub akan melakukan presentasi mengenai diet zone atau zona diet. Pertama, kami akan membahas mengenai klasifikasi pada zona diet. Zona diet menerapkan diet yang bekerja pada prinsip 100 tahun yang lalu, di mana pada zaman dahulu, orang-orang lebih sering memakan daging dari hasil berburu. Diet zone ini juga disebut sebagai 30-30-40 rencana. Zona diet ini juga hampir mirip dengan diet paleo. Zona diet dan diet paleo ini sama-sama mengkonsumsi karbohidrat, protein, dan juga lemak. Selanjutnya karakteristik. Sudah dijelaskan sebelumnya, jika zona diet dan diet paleo itu hampir mirip. Hanya saja perbedaannya pada zona diet itu sudah terencana dengan perbandingan 30% karbohidrat, 30% protein, dan 40% lemak. Sedangkan pada diet paleo itu mereka bebas mengatur porsi makan dalam karbohidrat, protein, dan lemak yang mereka inginkan. Cara untuk melakukan zona diet ini ada dua. Yang pertama dengan metode mata tangan. Jadi pada metode ini tangan yang digunakan untuk menentukan ukuran porsi dan juga 5 jari digunakan untuk mengingatkan makan 5 kali sehari dan jangan pernah tanpa makanan selama 5 jam. Lalu mata digunakan untuk memperkirakan porsi yang ada di piring. Yang kedua dengan metode blok makanan. Cara menentukannya tergantung dari berat badan, tinggi badan, ukuran pinggang, dan juga ukuran pinggul. Rata-rata pria mengkonsumsi 14 blok zone per harinya, sedangkan wanita 11 blok zone. Makanan utama seperti sarapan, makanan siang, makanan malam berisi 3-5 blok. Sedangkan camilan hanya 1 blok saja. Selanjutnya populasi. Zona diet ini ditemukan oleh Dr. Barry Sears melalui bukunya yang berjudul The Zone pada tahun 1995. Dr. Sears ini tergerak untuk mencari metode diet yang ampuh untuk menurunkan berat badan ketika keluarganya mengalami kematian dini akibat serangan jantung. Hal tersebut membuat Dr. Sears mendapatkan cara untuk menentukan resiko yang dapat memicu penyakit jantung tersebut. Zona diet ini juga dapat mengurangi peradangan dalam tubuh. Peradangan ini adalah penyebab utama seseorang mengalami kenaikan berat badan, sehingga mudah menjadi sakit dan tubuh akan mengalami penuaan lebih cepat. Zona diet ini pertama kali terkenal di Amerika, karena buku yang dirilis oleh Dr. Sears pertama kali diterbitkan di Amerika. Nama saya Beverly Maria Morek dan saya akan menjelaskan tentang outcomes dari diet zone. Yang pertama, tujuan dari diet zone adalah untuk memperbaiki rasio yang kita konsumsi menjadi serupa dengan leluhur kita. Rasio yang dikonsumsi adalah 40% karbohidrat, 30% protein, dan 30% lemak. Agar diet dapat berhasil, karbohidrat yang dikonsumsi harus memiliki indeks glikemik yang rendah. Hal tersebut dapat membuat tubuh untuk melepaskan gula secara perlahan ke dalam darah agar perasaan kenyang dapat bertahan lebih lama. Hasil diet zone ini adalah membantu meningkatkan kontrol gula darah dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk menggunakan insulin lebih efisien. Diet zone ini telah diklaim dapat mengurangi peradangan dalam tubuh. Peradangan tersebut adalah penyebab seseorang mengalami pertambahan berat badan sehingga lebih mudah menjadi sakit dan menua dengan lebih cepat. Namun, selain mempunyai hasil yang baik, diet zone juga memiliki resikonya sendiri. Diet zone ini sulit untuk diikuti dalam jangka waktu yang panjang. Terlebih khusus menggunakan metode blok, di mana cukup memungkinkan untuk membutuhkan pelacakan dan pengukuran makanan yang cermat untuk mempertahankan rasio makronutrien yang direkomendasikan oleh diet zone. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yakub Petrus. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 days meal plan menu. Nah, saya akan menjelaskan diet zone secara singkat terlebih dahulu. Diet zone adalah 40-30-30 ataupun 40%
karbohidrat, 30% protein, dan 30% lemak. Nah, agar diet ini berhasil juga, karbohidrat yang dikonsumsi haruslah memiliki indeks glikemik yang rendah, contohnya seperti nasi merah, roti, dan lain-lain. Selain itu, Kang juga akan membahas tentang waktu makan yang digunakan oleh diet ini. Mengapa sarapan jam 7 dan makan siang jam 12 dan makan malam jam 19? Hal ini karena diet zone menggunakan metode mata tangan, di mana bisa makan setiap 5 jam sekali. Oleh yang demikian, setiap sarapan, makan siang, dan makan malam selisih 5 jam. Baiklah, sekarang kami akan menjelaskan tentang meal plan dari hari ke-1 hingga hari ke-7. Nah, di hari pertama itu sarapannya dengan glikemik rendah yaitu nasi merah, dan diimbangi dengan lemak yaitu telur goreng dan tempe goreng. Nah, pada siang harinya dengan nasi putih dengan pengambilan hanya sebanyak 50 gram ataupun 1 centong, dan lauknya ada tumis buncis wortel. Dan untuk makan malamnya juga ada nasi putih 1 centong sebanyak 50 gram dan ikan salmon. Untuk hari kedua yaitu sandwich, yaitu salah satu makanan glikemik rendah juga. Dan untuk makan siangnya ada nasi putih sebanyak 1,5 centong dan udang tempura. Dan untuk makan malamnya diimbangi dengan nasi merah dan sup bayam, masing-masing mempunyai glikemik rendah. Nah, untuk hari ketiga bubur Manado, dan untuk makan siangnya ada nasi putih dan tumis kangkung, serta makan malamnya diimbangi dengan mashed potato dan siret simple stick. Untuk hari keempat juga dimulai dengan sandwich, yaitu glikemik rendah dan nasi putih udang tempura. Dan untuk makan malamnya ada nasi merah dan sup bayam. Untuk hari kelimanya itu ada nasi putih 2 centong sebanyak 100 gram, dan juga untuk makan siangnya ada nasi putih dan tumis buncis wortel. Nah, untuk makan malam di hari kelima diimbangi dengan nasi merah dan ikan salmon panggang, masing-masing memiliki kalori yang rendah. Untuk hari yang ke-6 pula ada bubur Manado untuk sarapannya, dan untuk makan siangnya diimbangi dengan nasi merah dan tumis kangkung. Dan makan malamnya juga dengan kalori rendah yaitu mashed potato and simple stick. Dan hari terakhir, hari ke-7 dimulai juga dengan sandwich yang memiliki glikemik rendah, dan makan siangnya dengan nasi merah, dan juga untuk makan malamnya juga ada nasi merah dan ikan salmon panggang. Nah, mengapa dalam diet plan meal kami dari hari pertama hingga hari terakhir kebanyakan nasi? Nah, seperti yang kita ketahui, diet zone ini harus ada karbohidrat sebanyak 40% setiap hari, dan lemak 30% setiap hari, dan juga protein 30% setiap hari. Makanya nasi disediakan setiap hari dengan jumlah yang tidak banyak, dan juga dengan beras merah untuk mengurangi kalori yang dikonsumsi. Halo, saya Gaby Stefani dengan NIM 19190282. Saya akan mempresentasikan One Day Plan Meal. Plan meal ini dibuat untuk Pak Anto yang sedang mengalami sakit diare. Jadi kami memilih nutrisi protein. Dan nutrisi protein penting untuk Pak Anto karena nutrisi ini berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh dan mendukung proses pemulihan ketika sakit, dan bagus untuk memperbaiki jaringan sel pada tubuh.
Makanan yang mengandung protein seperti 1 telur setengah matang sama dengan 6,4 gram protein, tahu sama dengan 3,9 gram protein, cakalian sama dengan 1,8 gram protein, bubur kacang hijau sama dengan 7,4 gram protein, ayam rebus sama dengan 11,5 gram protein, dan 1 mangkok bubur sama dengan 3,4 gram protein. Jadi total protein dalam sehari yang kita butuhkan yaitu 84,31 gram. Sudah jelas bahwa diet zone ini lebih banyak menawarkan variasi protein dan lebih memfokuskan untuk memakan daging dan telur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Florence. Di sini saya akan menjelaskan SWOT analisis dari The Zone Diet yang telah kami buat. Yang pertama itu banyak sekali manfaat dari melakukan The Zone Diet ini. Antara lain lebih cepat menghilangkan kelebihan lemak tubuh, fisik terlihat lebih segar dan ideal, membuat otak berpikir lebih cepat, memperlambat laju penuaan, dan menjaga kesehatan dalam waktu jangka yang panjang. Juga The Zone Diet ini memberikan nutrisi yang lebih seimbang karena tidak ada pantangan makanan. Lalu, The Zone Diet ini dapat mengurangi peradangan di dalam tubuh. Peradangan adalah penyebab dari seorang dapat mengalami kenaikan berat badan. Lalu, The Zone Diet juga dapat mengoptimalkan fungsi metabolisme tubuh, yaitu melalui regulasi gula darah yang memungkinkan tubuh untuk membakar kelebihan lemak pada tubuh. Lalu, The Zone Diet ini fokus dalam hal memangkas lemak di dalam tubuh yang bisa menurunkan berat badan, bukan memangkas otot atau cairan di tubuh. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang weaknesses dari The Zone Diet. Pertama itu sulit untuk mendapatkan jumlah kalsium harian yang ideal karena Zone Diet ini tidak merekomendasikan produk susu. Lalu bisa menyebabkan kekurangan serat, vitamin C, folat, dan berbagai mineral lainnya. Keseimbangan diet ini dinilai terkadang tidak fleksibel karena 30-30 dibanding 40. Lalu orang yang mengikuti The Zone Diet secara ketat akan mengurangi 1.200 kalori per hari. Ini akan membuat seseorang menjadi mudah lapar. Lalu, American Heart Association mengkategorikan diet zone sebagai diet tinggi protein yang mereka percaya harus dinilai dengan hati-hati. Lalu, perhitungan komposisi dan nutrisi cukup sulit karena perhitungan protein 30%, 30% lemak, dan formula karbohidrat 40% pada setiap makanan. Lalu di sini The Zone Diet juga memiliki banyak aturan. Yang pertama harus makan 5 jam sekali dan juga perhitungan kalorinya. Lalu di sini ada opportunities dari The Zone Diet. The Zone Diet ini cukup terkenal di kalangan terutama di benua Eropa, sehingga banyak orang yang tertarik mengikuti The Zone Diet ini. Lalu penekanannya pada bahan-bahan segar dan belum diolah serta asupan buah dan sayuran yang tinggi menjadi pilihan diet yang lebih menyehatkan daripada diet yang lainnya. Diet Zone juga menawarkan lebih banyak variasi dibandingkan diet protein tinggi yang lainnya. Dan juga Zone Diet mengklaim dapat menghindari dari berbagai macam penyakit karena mereka menganggap bahwa obat itu terbuat dari makanan. Jadi mereka menggunakan makanan sehari-hari untuk menjadikan obat untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Sehingga diet ini menjadi salah satu tergolong diet yang sehat. Lalu di sini ada traits dari The Zone Diet. Yang pertama ini banyaknya godaan makanan dari luar sehingga mengganggu menu diet yang seharusnya. Sekarang banyak sekali makanan yang dijual dan banyak juga yang tidak sehat. Nah, yang kedua itu ada banyaknya jenis diet lainnya yang dapat mengurangi berat badan secara lebih cepat. Nah, di Zone Diet ini kekurangannya salah satunya itu tidak dapat hasil yang lebih cepat. Sehingga banyak orang yang tergoda untuk melakukan diet yang lebih ekstrim sehingga hasilnya lebih cepat. Lalu kurangnya komitmen dalam jangka panjang untuk melakukan zone diet sehingga hasilnya akan kurang maksimal. Lalu banyaknya aktivitas seseorang yang akan membuat mereka melupakan dan mengabaikan zone diet karena mereka harus makan 5 jam sekali. Lalu ada banyaknya pilihan jenis diet yang lebih cocok dengan orang tersebut. Setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda dan juga memiliki kecocokan diet yang berbeda-beda. Sekian, terima kasih. Dan saran dari kelompok kami yaitu seseorang yang telah menekunin diet ini harus dapat membagi porsi makanan menjadi 3 hal penting, yaitu asupan protein. Dan ketika kita melakukan program diet ini, kita harus melihat kolesterol,
kita apakah stabil untuk mengikuti program diet ini, dan tentunya kita harus rajin minum air putih setiap harinya. Dan rangkumannya yaitu zona diet ini merupakan diet yang menerapkan diet yang bekerja pada prinsip 100.000 tahun yang lalu. Zona diet ini menjelaskan bahwa kita memerlukan rasio yang tepat untuk melakukan diet ini pada karbohidrat dengan protein dan lemak untuk mengontrol insulin dalam aliran darah yang memiliki dua metode. Yang pertama, metode mata tangan dan metode blok makanan. Dan rangkumannya yaitu zona diet ini merupakan diet yang menerapkan diet yang bekerja pada prinsip 100.000 tahun yang lalu. Zona diet ini menjelaskan bahwa kita memerlukan rasio yang tepat untuk melakukan diet ini pada karbohidrat dengan protein dan lemak untuk mengontrol insulin dalam aliran darah yang memiliki dua metode. Yang pertama, metode mata tangan dan metode blok makanan.